Halo, Sobat Bola Bocor. Timnas Indonesia kembali akan menghadapi ujian yang berat di Piala Asia, teman-teman. Di mana? Di grup D, Timnas Indonesia satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Tentunya pasukan dari Sintayong ini akan menghadapi pertandingan yang sulit di sini. Seperti yang kita ketahui, di dua laga pertandingannya di kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia tampil tidak begitu baik, teman-teman, sehingga harus dibobol 5 kali oleh Timnas Irak dan seri melawan Timnas Filipina. Sementara Timnas Malaysia juga akan menghadapi salah satu raksasa Asia, teman-teman, yaitu Korea Selatan. Di grup E, Timnas Malaysia satu grup dengan Bahrain, Yordania, dan Korea Selatan. Jadi Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia tentunya akan sama-sama menghadapi salah satu tim kuat yang ada di grupnya, teman-teman. Tim kuat dari Asia, yaitu Korsel dan Jepang. Tapi di pertandingan atau di kualifikasi Piala Dunia, Malaysia lebih baik karena Timnas Malaysia mampu memenangkan dua pertandingannya, yaitu melawan Kyrgyzstan dan melawan Cina Taipei, teman-teman. Dengan hasil yang diraih oleh Malaysia, untuk sementara Malaysia menempati puncak klasmen dengan mengoleksi 6 poin, dan di bawahnya ada Oman, Kyrgyzstan, dan di dasar klasmen ada Cina Taipei, teman-teman. Sementara untuk Timnas Indonesia untuk sementara berada di dasar klasmen grup F. Di atasnya ada Filipina, ada Vietnam, dan di puncak klasmen ada Irak. Tentunya ini masih awal-awal, jadi masih ada beberapa pertandingan. Tentunya posisi Indonesia masih bisa berubah di klasmen grup F ini. Tapi dengan catatan Timnas Indonesia harus berprogres lebih cepat, teman-teman. Sintayong harus benar-benar bisa membangkitkan kembali permainan timnya untuk mendapatkan hasil-hasil terbaik di pertandingan berikutnya. Apalagi ada kejuaraan terdekat, yaitu Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar, teman-teman. Timnas Indonesia satu grup dengan Irak, Vietnam, dan salah satu raksasa Asia yaitu Jepang. Begitupun dengan Malaysia. Malaysia juga memiliki lawan yang cukup sulit, sama seperti Timnas Indonesia. Malaysia akan menghadapi salah satu raksasa Asia juga, yaitu Korea Selatan, ada Bahrain, dan ada Jordania. Jadi tentunya tidak ada lawan yang mudah di grup ini, baik Malaysia maupun Timnas Indonesia. Jadi tidak usah saling menyalahkan ini itu. Artinya negara ASEAN tentunya kita harus memberikan dukungan sama-sama. Jangan saling menjatuhkan, karena kita udah dianggap sebelah mata oleh negara-negara Asia lainnya di dalam hal sepak bola. Karena negara ASEAN ya mungkin begitu-begitu aja sepak bolanya, anggapan dari tim-tim yang kuat di Asia. Jadi seharusnya bukan saling menjatuhkan, kita harus saling memberikan dukungan untuk bisa mengimbangi tim-tim kuat Asia lainnya. Jadi kalau kita melihat grup yang ada di grup D ini, Indonesia akan menghadapi kembali Irak yang kita tahu di pertandingan sebelumnya harus kalah dengan skor yang cukup telat, yaitu 5-1. Dan di pertandingan keduanya Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam, dan pertandingan terakhir Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang. Kita tahu sendiri Jepang di pertandingan sebelum-sebelumnya selalu mengalahkan tim-tim Eropa dengan agregat gol yang lumayan, 4 gol. Jadi ini melawan tim Asia Tenggara seperti Timnas Indonesia, Sintayong tentunya harus memberikan perhatian ekstra kepada Jepang, Irak, Vietnam juga, karena kita tahu sendiri Vietnam merupakan salah satu tim kuat dari Asia Tenggara dan merupakan tim yang selalu memberikan perlawanan-perlawanan kepada tim-tim Asia lainnya seperti Thailand, Malaysia, begitupun dengan Indonesia. Jadi Sintayong benar-benar mendapatkan ujian yang berat di beberapa pertandingannya di kualifikasi Piala Asia, begitupun dengan Piala Asia U23. Jadi makanya
Sintayong akan dipanggil, akan dievaluasi oleh PSSI. Tentunya saya tidak mengharapkan PSSI mengakhiri kerjasamanya dengan Sintayong, karena saya masih yakin dan percaya Timnas Indonesia saat ini masih membutuhkan sosok dari pelatih Korea Selatan ini, yaitu Sintayong. Masih banyak yang harus ditingkatkan oleh Sintayong. Beri waktu lagi untuk Sintayong, meskipun kita tahu sendiri PSSI memberikan target kalau tidak salah untuk Sintayong di Piala Asia ini. Apakah akan berhasil melewati target ini? Dan kalau bisa melewati, tentunya PSSI akan memberikan perpanjangan kontrak kepada Sintayong. Tapi saya juga kurang tahu, nanti kita cek apakah ini benar atau tidak. Yang jelasnya saya merasa Timnas Indonesia masih butuh sosok dari Sintayong untuk beberapa tahun ke depannya, teman-teman. Sementara Timnas Malaysia yang ada di grup E akan menghadapi pertandingan perdananya melawan Jordania, teman-teman. Terus pertandingan keduanya akan menghadapi Bahrain, dan pertandingan ketiganya akan menghadapi Korea Selatan. Nah, menarik nih. Kalau kita melihat Timnas Malaysia, pertandingan perdananya akan melawan Jordania. Ini Malaysia pernah berhadapan dengan Jordania, pernah mengalami Sementara Timnas Malaysia yang ada di grup E akan menghadapi pertandingan perdananya melawan Jordania. Pertandingan keduanya akan menghadapi Bahrain, dan pertandingan ketiganya akan menghadapi Korea Selatan, teman-teman. Kalau kita melihat pertandingan perdana Malaysia akan menghadapi Jordania, Malaysia dan Jordania pernah melakukan pertandingan persahabatan 2 kali. Aku melihat di sini pada tahun 2021 Jordania mengalahkan Timnas Malaysia dengan skor 4-0 di kandang Jordania, dan pada tahun 2019 Malaysia dikalahkan oleh Jordania di kandang Malaysia. Jadi tentunya saya berharap Malaysia tidak melihat ke belakang. Ini adalah pertandingan masa lalu, dan saya yakin Malaysia juga udah banyak berubah permainannya untuk Piala Asia ini, dan tentunya akan memberikan perlawanan kepada lawan-lawan yang ia akan hadapi di grup E ini, termasuk dari Korea Selatan, Bahrain, dan Jordania. Jadi saya berharap kedua negara jagoan saya ini, yaitu Timnas Indonesia dan Malaysia, mampu memberikan penampilan terbaiknya di Piala Asia ini dan mampu lolos ke fase berikutnya. Itu selalu yang ingin saya katakan, karena saya ingin negara-negara sepak bola Asia Tenggara bisa juga bersaing melawan tim-tim besar seperti dari Timur Tengah, begitupun dengan Jepang, Korea, begitupun dengan tim-tim lainnya yang kuat seperti Australia. Jangan mau dianggap sepele oleh tim-tim Asia lainnya, bahwa tim Asia Tenggara ya bisa dibilang tim mediocre lah di Asia. Jadi kita harus membuktikan bahwa tim Asia Tenggara juga mampu bersaing di level Asia. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, don't baper-baper. Bye bye.